KB di puskesmas ini. Nama ibu siapa ya? Oh, saya Era, Bu. Oh iya, ada yang bisa saya bantu? Oh, jadi begini, Bu. Saya kesini mau konseling mengenai KB karena saya dan suami baru tahu alat kontrasepsi itu hanya kondom. Jadi di sini saya memberi informasi agar bisa memakai alat kontrasepsi yang kira-kira nanti cocok dengan saya. Oh begitu. Jadi ibu mau tahu dulu ya informasi mengenai jenis-jenis KB yang ada seperti apa. Jadi ibu baru tahu yang kondom. Berarti ibu dan suami sudah pernah menjadi asesor KB gitu ya? Oh, sudah. Cuman karena kurang nyaman, jadi suami menyarankan saya memakai alat kontrasepsi. Oh, berarti sebelumnya sudah berdiskusi ya dengan suaminya. Di sini saya jelaskan dulu ya mengenai jenis-jenis dari KB. Nah, yang pertama ada pil ya, Bu. Saya jelaskan yang pil. Jadi di sini ada keuntungan dan juga kekurangan dari setiap alat atau obat KB. Jadi yang pil itu keuntungannya dia cukup efektif sampai 99%. Terus dia juga tidak mempengaruhi ketika berhubungan seksual. Kemudian untuk pil yang tunggal juga tidak mempengaruhi ASI ketika ibu sedang menyusui. Kemudian setelah berhenti menggunakan pil juga tingkat kesuburannya bisa cepat kembali. Jadi kalau ibu berhenti menggunakan pil itu bisa langsung ke program kehamilan. Jadi tidak menunggu terlalu lama gitu ya. Nah, tapi dia ada kekurangannya. Misalnya ibu yang pelupa itu akan sulit menggunakan pil karena dia harus dikonsumsi setiap hari di waktu atau jam yang sama begitu ya, Bu. Jadi harus dipastikan setiap hari diminum. Kalau tidak nanti tingkat efektivitas dari pil ini bisa menurun atau bahkan tidak efektif lagi untuk menunda atau mencegah kehamilan. Begitu. Dan juga kekurangannya dia tidak bisa mencegah penyakit menular seksual. Oh, berarti kalau untuk pil kurang cocok ya, Bu, ya buat saya yang sering lupa. Oh, begitu. Ibu lupa begitu ya, berarti tidak disarankan gitu ya, Bu. Dan juga pil ini bisa meningkatkan tekanan darah atau bunda emosi, dan juga ketika haid itu bisa menimbulkan bercak-bercak kemerahan. Kemudian yang kedua tadi ada suntik ya, Bu. Nah, di sini yang suntik itu juga ada kekurangan dan kelebihannya. Untuk kelebihannya dia lebih praktis, Bu. Kalau suntik ini ada yang 1 bulan dan juga 3 bulan. Kalau ibu ingin yang 3 bulan itu akan lebih praktis karena cukup 1 bulan ibu disuntik dan itu bisa eh, bertahan sampai 3 bulan dan efektivitasnya juga tinggi sampai 99%. Tapi eh, untuk yang 1 bulan itu bisa mempengaruhi produksi ASI. Jadi disarankan ketika ibu sedang menyusui itu menggunakan yang 3 bulan sekali. Nah, kemudian untuk kekurangannya yang lain itu ketika baru pertama kali atau bulan pertama penggunaan itu mungkin ada efek samping seperti mual-mual, terus ingin muntah, pusing. Itu wajar ya, Bu, karena tubuh kita sedang menyesuaikan dengan obat atau alat KB yang ada dalam tubuh kita. Kan sebelumnya tidak ada benda asing masuk terus tiba-tiba masuk. Jadi itu termasuk hal yang wajar selama efek sampingnya itu tidak parah. Kalau parah ibu bisa konsultasi ke dokter. Kemudian yang selanjutnya ada implan atau yang ditanam di bawah kulit, biasanya di lengan. Dan itu adalah hormon yang dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk mencegah hormon eh, kehamilan. Jadi keuntungannya sendiri dia tidak mengganggu produksi ASI pada ibu menyusui, praktis dan lebih efektif karena dia lebih lama nih, Bu. Ketika sudah ditanam itu ada yang eh, bertahan 3 tahun dan juga bisa lebih. Nah, ada yang 1 batang dan juga 2 batang. Masing-masing juga mencegah kehamilan selama 3 tahun. Efektivitasnya juga tinggi sama seperti pil dan juga sebelumnya suntik. Jadi dia bisa sampai 99%. Eh, tapi ketika menggunakan implan karena dia mengandung hormon, dia bisa mempengaruhi siklus haid kita. Jadi bisa kita tidak haid selama beberapa bulan atau beberapa bulan kita haid tapi deras atau sampai 2 minggu begitu ya, Bu. Jadi karena ada hormon yang dimasukkan ke dalam tubuh kita jadi mengganggu hormon yang lain. Ya, itu wajar selama ibu tidak merasa terganggu. Tapi kalau ibu tidak merasa ibu merasa apa, kalau ibu merasa terganggu, ibu bisa mengendalikannya dengan
KB yang lain. Jadi kalau mau menggunakan implan harus memeriksakan diri dulu supaya implan ini cocok di dalam tubuh ibu, karena ada efek samping yaitu kepala nyeri pada payudara, mual, dan pening. Jadi bisa jadi itu tidak hanya di awal-awal, bisa juga berkepanjangan kalau tidak cocok di tubuh ibu gitu ya, karena tubuh tiap perempuan kan beda-beda gitu ya. Ada yang ditanyakan? Belum, mungkin lanjut dulu ke yang lain. Oh iya, kemudian yang selanjutnya ada IUD yang ditanam di dalam rahim, yaitu sejenis alat dan ada bermacam-macam gitu ya Bu. Kalau di Indonesia sendiri yang biasanya digunakan sejenis koperti yang berbentuk huruf T, dia ditaruh di dalam rahim. Jadi nanti pemasangannya harus dengan dokter dan juga ada di anestesi. Keuntungannya dia juga lebih praktis nih Bu, karena IUD itu bisa bertahan sampai 10 tahun. Jadi ini untuk ibu yang sudah punya anak banyak dan ingin menunda selama 10 tahun lebih gitu ya Bu, ini cocok. Tapi kalau ini yang lebih jarak pendek tadi ada suntik dan juga implan gitu ya. Keuntungannya dia tidak mengganggu pemberian ASI kepada bayi ketika ibu sudah menyusui, kemudian lebih praktis dan juga lebih ekonomis karena penggunaan IUD sendiri juga bisa menggunakan BPJS. Jika ibu datang dulu konsultasi ke puskesmas sekarang, nanti pemasangannya bisa di rumah sakit begitu ya. Setelah ibu menandatangani persetujuan untuk pemasangan tadi. Ibu belum pernah mendengar tentang IUD juga ya sebelumnya? Belum, baru tahu ini. Gitu. Apa ada kerabat yang pernah pakai sebelumnya? Setahu saya belum, karena kebanyakan mungkin kalau pil ada, cuma yang belum tahu lebih dalam. Berarti kebanyakan menggunakan pil ya saudara-saudaranya. Untuk ibu sendiri pengennya berapa tahun ini Bu untuk adanya? Mungkin nggak lama-lama ya Bu, 3 tahun itu kayaknya udah paling lama. Kalau bisa sih jangan terlalu lama, nanti takutnya pas habis nunda, pas mau promil atau program itu malah kelamaan lagi gitu. Bu, anaknya sudah berapa? Baru 1, tapi mau dijarakin biar tidak terlalu dekat. Oh iya begitu. Nah, karena ibu mau yang jaraknya nggak terlalu panjang, jadi saya tidak menyarankan untuk yang tubektomi dan vasektomi, karena tubektomi dan vasektomi itu termasuk alat KB yang jangka panjang atau bahkan permanen Bu. Karena kalau sudah dipotong vas deferens dari suami ibu atau tubakalopi ibu, itu bisa tidak terjadi kehamilan karena salurannya itu sudah diputus kemudian diikat. Tapi walaupun ini jangka panjang bahkan permanen itu bisa dikembalikan lagi Bu, cuman kembalinya pulihnya itu lebih lama karena kan alatnya sudah dipotong terus disambungkan perlu pemulihan yang lama, bisa bertahun-tahun. Jadi kalau untuk ibu yang ingin menunda beberapa bulan atau beberapa tahun, saya tidak menyarankan tubektomi atau vasektomi gitu ya. Mungkin dari ibu nanti belum saya ambil keputusan ya Bu ya mau ngambil apa, saat ini saya perlu diskusi dulu dengan suami karena ini suami sedang tidak ikut. Jadi mungkin nanti kita bisa atur ulang konsultasi lagi ke ibu ya Bu ya sama suami biar bisa ambil keputusan enaknya mengambil apa. Oh iya Bu, nggak apa-apa. Yang penting ibu sudah tahu mengenai jenis-jenis dari tabung ini dan tahu sudah gambarannya begitu ya Bu. Jadi nanti bisa mengajak suami untuk berdiskusi mau pakai yang mana nih yang nyaman untuk ibu dan juga suami. Terus jangka waktunya juga mau berapa lama nanti didiskusikan untuk konseling selanjutnya. Terima kasih banyak ya Ibu, maaf mengganggu waktunya. Terima kasih sudah berkunjung dan melakukan konsultasi. Saya pamit ya Bu, assalamualaikum.